Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah benar-benar tidak mau. Kok masih didekati? Bukannya cinta, malah tambah benci. Lakukan dua hal ini, maka nikmati sensasi. Dia akan mengemis-ngemis untuk minta ketemu kamu lagi. Ya, mantan sudah betul-betul tidak mau dengan kita, tapi kita tetap nekat, tetap memaksa agar dia kembali. Apapun yang kita lakukan, dia tambah menjauh. Dia bukan tersentuh, malah tambah merasa terganggu dengan kehadiran kita. Bukannya jatuh cinta lagi, malah dia jadi tambah membenci kita. Sekuat apapun usaha kita untuk menyentuh hatinya, membuka hatinya lagi, dia tetap tidak menginginkan kita. Dia tidak akan pernah merespon kita lagi. Jadi, apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Ya, semua waktu yang sudah kita investasikan, tenaga, biaya, semuanya menjadi sia-sia. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi pokoknya prinsipnya begitulah kurang lebih ya. Kalau kita tidak mau kehujanan, saat hari hujan, berteduh dulu. Ya, mau keluar rumah, ditunda dulu. Begitu ya, kalau tidak mau kehujanan ya. Tapi kalau mau kehujanan ya tidak apa-apa, nekat saja, ya tentu basah kuyup ya. Kalau kita misal ya, tidak menginginkan orang membenci kita, maka kita harus baik dengan semua orang, mudah kan? Begitu kita melakukan hal yang dibenci orang, ya otomatis orang akan membenci kita, tidak menyukai kita. Nah, sekarang ya, mantan nih sudah tidak menyukai kita, membenci kita, tidak menginginkan kita, tidak mau kembali kepada kita lagi. Ya, dan kita tetap memaksakan diri, yang terjadi kan kita sudah merasakan. Dia tambah jauh, dia tambah membenci kita, dia tambah tidak menyukai kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Biarkan dia yang datang kepada kita. Kalau dulu tidak mau ketemu, sekarang dia yang akan mengemis-ngemis untuk bisa ketemu kita lagi. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ya, ketika mantan memang sudah tidak menginginkan kita, kita fokus mengejar dan meraih mimpi cita-cita kita. Ya, karena seiring dengan keberhasilan kita meraih mimpi-mimpi dan cita-cita kita sejak kecil, insya Allah mantan pun akan bisa kita dapatkan kembali. Ya, masih kecil kita misal bercita-cita jadi insinyur agar bisa kaya raya, bangun rumah sendiri yang besar ya. Sejak kecil kita bercita-cita misal menjadi artis. Ada juga yang bercita-cita untuk bisa menjadi dokter dan seterusnya. Sekarang cita-cita itu kita kejar, ya. Begitu kita sudah sukses dengan cita-cita,
berhasil meraih mimpi dan masa depan kita, pintu rezeki kita semakin terbuka lebar kembali, nah maka disitulah ya, mantan akan mulai mikir-mikir ya, ini kok melihat kita sudah sukses, rugi jika kemudian tidak kembali bersama kita lagi. Ya, tapi ketika dia melihat kita tidak kunjung sukses juga ya, itu akan membuat dia merasa justru pilihan yang dia ambil itu sudah benar. Ya, ngapain dia pikir bersama kita yang tidak sukses-sukses, tidak kaya-kaya. Tetapi ketika melihat kita sukses, berhasil, mapan, kaya raya, nah disitulah dia akan mulai mikir-mikir untuk kembali kepada kita lagi. Ya, jadi sekarang kita kejar-kejar mantan, kita lupa ya dengan masa depan kita. Waktu berlalu terus ya. Waktu berjalan terus, kita semakin tua. Tahu-tahu nanti kuliahnya kena drop out. Ya, mantan tidak dapat, kuliah juga lepas. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kita fokus, kuliahnya berhasil dulu. Habis itu bekerja. Ya, nah begitu kita sudah sukses ya, maka nilai kita akan jadi jauh lebih tinggi di mata mantan. Ya, yang kedua, sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah tawakal dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, ketika kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah apapun yang kita butuhkan akan Allah berikan. Kita butuh pekerjaan, Allah berikan. Kita butuh uang, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Kita butuh mantan kembali kepada kita, mantan yang digerakkan untuk datang menemui kita. Di dalam surat At-Tolak, ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.